Ceritanya ada bule naik delman di Yogyakarta barengan sama orang Jawa yang jadi guide-nya. Pas di jalan, kebetulan kudanya mogok dan duduk. Guide yang udah pengalaman naik delman teriak ke kusirnya, "Pukul burungnya, pukul burungnya." Kusirnya terus mukul burungnya kuda. Alhasil, kudanya langsung berdiri dan berjalan lagi. Di lain hari si bule naik delman lagi, tapi delmannya beda. Dia naik sendiri nggak pakai guide. Kebetulan di tengah jalan kudanya mogok dan duduk lagi. Si bule yang sok pinter dan sok tahu, teriak-teriak ngasih tahu ke kusir, "Pak, pukul burungnya, pukul burungnya." Tapi kusirnya cuma diem aja. Si bule tambah berteriak, "Pukul burungnya." Pak kusir marah sambil ngomong, "Pukul burungmu sendiri itu loh. Kudaku tuh kuda perempuan endul." Di sebuah desa Konoha, seorang ustadz sedang bertelepati dengan jin. Begini dialognya. "Hei jin, takutkah kamu dengan orang yang rajin ibadah?" Jin menjawab, "Zaman sekarang saya tidak takut lagi ustadz. Mereka sekarang gampang dibujuk untuk suap-menyuap, korupsi dan nilep uang pajak." "Terus kamu takutnya sama siapa?" tanya Pak Ustadz. "Jujur sih Tat, saya paling takut sama tukang jahit keliling yang naik sepeda." "Ah, kamu ini ada-ada saja. Masa tukang jahit keliling kamu takutin jin?" "Gimana nggak takut Ustadz? Apa Ustadz nggak baca tulisan di sepedanya? Sedia permak jin potong 5.000, ngecilin 15.000. Kalau ada yang mau bayar 20.000, bagaimana bentuk saya nanti Tat?" Seorang ayah pulang kerja, dan ketika sampai di rumah, dia melihat putranya yang berusia 4 tahun sedang menunggunya di depan pintu. "Nak, kenapa nggak tidur?" "Ayah, aku boleh nanya?" "Tentu, ada apa? Berapa penghasilan ayah dalam 1 jam? Kenapa kamu nanya itu? Please ya, kasih tahu aku berapa penghasilan ayah dalam 1 jam. "Oke, ayah dapat 20.000 per jam." Si anak dengan malu bertanya, "Ayah, boleh aku minta 10.000? Ayahnya sangat marah berkata, "Itu sebabnya kamu nanya, berapa penghasilan ayah? Buat beli mainan nggak penting, pergi tidur sekarang." Anaknya masuk ke kamar dan tidur. Tapi sang ayah kemudian berpikir, mungkin anaknya memang butuh uang untuk beli sesuatu yang penting. Dia masuk ke kamar anaknya dan bertanya, "Nak, kamu udah tidur? Belum ya? Nih 10.000 untuk kamu." Anaknya tersenyum berkata, "Terima kasih ayah." Dia lalu meletakkan uang itu di bawah bantal. Dan sang ayah melihat dia punya 10.000 lagi di bawah bantalnya. "Kenapa kamu minta uang? Kan kamu udah punya." Anaknya lalu mengembalikan uang itu ke ayahnya dan berkata, "Ayah, sekarang aku punya 20.000. Boleh aku beli 1 jam waktumu? Tolong pulanglah lebih awal besok. Aku mau menghabiskan waktu sama ayah." Seorang bapak pergi dengan anaknya untuk berjalan-jalan menghirup udara segar. Belum seberapa jauh berjalan, sang bapak sadar bahwa sandal yang dipakainya berlainan warna, yang kanan merah dan yang kiri berwarna biru. Karena malas untuk kembali, ia menyuruh anaknya untuk pulang mengambilkan sandal yang betul. Sementara ia menunggu di bawah pohon yang rindang. Setelah berapa lama, sang anak kembali dengan tangan kosong. "Kenapa kamu tidak bawa sandalnya?" Ujar sang bapak gusar. "Percuma, Pak. Soalnya sendal yang di rumah juga berlainan warna." Ada seorang jenius yang merasa pintar dan sombong, mengajak seorang pemalas main tebak-tebakan. 50.000, gue jawab benar lu kasih gue salah gue kasih lu gimana? Ajak si jenius. "Ah, males gue mau tidur," kata si pemalas. 50 banding 1 juta deh, kalau salah gue kasih lu 1 juta, oke? Tantang si jenius. "Oke," kata si pemalas. "Berapa jarak bumi dan bulan?" tanya si jenius. Si pemalas tidak menjawab lalu membayar 50.000, kemudian dia bertanya, "Kalau naik kakinya 3 dan saat turun kakinya 4, apakah aku?" Si jenius berpikir lama, lalu googling, mencari jawaban dari berbagai sumber, dan bahkan bertanya di komunitasnya. 1 jam kemudian dia membangunkan si pemalas dan bayar 1 juta. Lalu si pemalas membalikkan badan dan tidur lagi. Karena merasa penasaran, si jenius bertanya ke si pemalas, "Lalu jawabannya apa?" Si pemalas lalu membuka dompetnya mengambil 50.000, kemudian memberikan ke si jenius, dan kembali tidur lagi. Kebun semangka Pak Tarjo setiap malam dijarah orang. Sudah diupayakan dengan berbagai cara, tetap saja semangka di kebunnya banyak yang dicuri. Akhirnya Pak Tarjo menemukan suatu cara agar malingnya jera. Sore sebelum pulang, Pak Tarjo memasang papan peringatan yang bertuliskan, "Awas, salah satu semangka di sini sudah disuntik racun." Setelah menghitung jumlah semangka di kebunnya, Pak Tarjo pulang ke rumah sambil tertawa lega. Besoknya Pak Tarjo kembali ke kebun dan menghitung jumlah semangka. Ternyata jumlahnya tidak berkurang. "Wah, malingnya bodoh banget. Saya bohongi dengan papan peringatan saja sudah takut," kata Pak Tarjo dalam hati. Setelah itu Pak Tarjo melihat papan peringatannya yang roboh. Begitu dibalik, ternyata ada tambahan tulisan di papan peringatannya. "Awas, sekarang ada 2 semangka yang beracun." Pada saat bangun pagi, seorang wanita berkata pada suaminya, "Tadi malam aku bermimpi engkau memberi aku sebuah kalung berlian di hari Valentine ini. Bagaimana pendapatmu mengenai mimpiku itu?" "Engkau akan segera mengetahuinya malam ini juga sayang," jawab suaminya. Malam itu si suami memberikan kepada istrinya sebungkus kado.
Dengan hati berdebar-debar penuh kebahagiaan, sang istri membuka kado itu perlahan-lahan. Ternyata isi kado tersebut adalah sebuah buku yang berjudul Arti-Arti Mimpi. Johnny yang sudah menikah, ditelepon mantan pacarnya, Monique. John, ayo dong mampir ke rumahku. Suamiku Boy, lagi dinas ke luar negeri nih. Aku mau sih. Abis, sudah lama enggak ketemu kamu, kangen nih. Tapi kapan ya? Gimana kalau besok malam di rumahku aja? Boleh. Aku akan atur biar nggak ketahuan istriku. Dia galak loh. Rasain kamu, siapa suruh jadian sama dia? Oh ya, sebelum kesini, cukur kumismu yang bersih ya. Kamu kan tahu aku suka pria yang baby face. Waduh, entar istriku marah loh. Alah, kamu mau ketemu aku enggak? Iya deh, aku cukur buat kamu. Keesokan paginya, Johnny bilang ke istrinya, ada rapat di kantor sampai malam. Lalu diam-diam mencukur kumisnya. Saat pulang, istrinya sudah tidur. Johnny ganti baju pelan-pelan dan naik ke tempat tidur. Tiba-tiba, istrinya terbangun meraba wajah Johnny yang botak dan berkata, "Aduh Boy, ngapain kamu kesini? Entar lagi suamiku pulang loh." Ada seorang anak yang sedang bermain bola sendirian. Dia menendang bolanya terlalu keras dan memecahkan kaca rumah seorang wanita. Anak itu pun langsung berlari ketika wanita itu keluar dan meneriakinya. Si anak pun berpikir untuk kembali mengambil bolanya. Beberapa saat, anak itu pun mengetuk rumah wanita tadi dan berkata pada wanita tersebut, "Ayahku akan datang dan memperbaiki jendela itu." Memang benar, datanglah pria dengan kotak perkakas dan berkata pada wanita itu, "Permisi, saya mau memperbaiki jendela Anda." Wanita itu pun mempersilahkan pria tersebut masuk untuk membetulkan jendelanya. Selagi pria itu membetulkan jendela, anak tadi meminta bolanya kembali. Wanita itu pun memberikan sambil berpesan agar lain kali hati-hati. Anak itu pun pulang. Setelah selesai membetulkan jendela, pria tadi langsung memberikan tagihan kepada wanita tersebut. Wanita itu pun kaget dan berkata, "Bukannya Anda ayahnya?" Si pria itu pun berkata, "Loh, bukannya Anda ibunya?"